Halo, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Azahir Aisyah, dan rekan saya. Saya Anggun Putriana. Saya Octavia Gusnati. Saya Cerening Jagat Ageng. Saya Yulia Sandra. Ingin menjelaskan tentang mengaktualisasikan diri melalui artikel ilmiah. Membangun konteks teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah karya unik dan terpadu dari fakta di luar diri penulis dan pemahaman pribadi yang muncul dari gagasan penulis. Atau dengan pengertian lain, artikel ilmiah ini adalah bentuk tulisan yang memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Berikut ada 3 jenis artikel ilmiah. Yang pertama, ada artikel penelitian, yaitu artikel yang didasarkan kepada penelitian. Yang kedua, itu ada artikel konseptual, yaitu artikel sebagai hasil pemikiran yang konseptual. Dan yang ketiga, ada artikel ilmiah populer, yaitu artikel yang disajikan dengan gaya bahasa yang lebih formal. Menulis teks artikel ilmiah berdasarkan permintaan. Artikel ilmiah berdasarkan permintaan harus ditulis sesuai dengan keinginan panitia, dengan topik yang telah ditentukan, dan menggunakan penerapan konvensi ilmiah yang berlaku. Konvensi di sini adalah peraturan yang dibuat untuk menulis teks artikel. Selanjutnya ada contoh menulis teks artikel ilmiah berdasarkan permintaan. Kita bisa lihat di sini ada poster lomba artikel ilmiah perpajakan. Jika kita ingin mendaftar, kita harus mendaftar sesuai dengan bidang yang kita kuasai. Setelah itu, kita dapat menulis teks artikel ilmiah sesuai dengan topik yang diinginkan panitia dengan penerapan konvensi ilmiah yang berlaku. Selanjutnya adalah menelusuri dan menganalisis model teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah ditata menurut konvensi yang berlaku di lingkungan akademik secara internasional. Konvensi itu harus diikuti. Jika tidak, maka sebagai insan akademik tidak akan dapat menyesuaikan diri dan tidak dapat mengambil bagian secara penuh dalam percaturan keilmuan. Menurut Revise 1997, dari halaman 57 hingga 95, artikel ilmiah merupakan salah satu jenis teks akademik. Artikel ilmiah biasa diterbitkan pada jurnal ilmiah, yaitu terbitan berkala yang berisi kajian-kajian ilmiah di bidang tertentu. Jenis-jenis teks akademis yang lain adalah buku, laporan penelitian, tesis, disertasi, ulasan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah mengeksplorasi struktur teks pada artikel ilmiah. Struktur teks pada artikel ilmiah terbagi menjadi 2. Yang pertama, struktur teks pada artikel penelitian dan artikel konseptual. Yang kedua adalah bagian struktur teks pada artikel ilmiah populer. Untuk struktur teks pada artikel penelitian, dalam praktik penulisan, artikel penelitian yang paling utama adalah struktur teksnya. Struktur teks pada artikel penelitian adalah mencakup abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil, pembahasan, dan simpulan. Lalu, struktur teks pada artikel konseptual. Struktur teks artikel konseptual lebih fleksibel daripada struktur teks artikel penelitian. Berbeda dengan artikel penelitian, karena artikel konseptual tidak ditulis berdasarkan penelitian. Tentu saja, artikel tersebut tidak mengandung metodologi penelitian dan presentasi data atau presentasi hasil. Untuk itu, tahap metodologi dan hasil tidak diperlukan. Maka, struktur teks artikel konseptual mencakup abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan simpulan. Selanjutnya, struktur teks pada artikel ilmiah populer. Pada umumnya, artikel ilmiah populer dipublikasikan di koran atau majalah sebagai tulisan opini. Artikel tersebut ditata dengan judul dan subjudul yang hanya memanfaatkan sedikit kata. Selain judulnya singkat, bagian yang diberi subjudul biasanya hanyalah bagian isi yang dianggap sangat penting, dan bagian pendahuluan atau penutup tidak pernah diberi subjudul.
Bahkan, seringkali seluruh artikel tidak mengandung subjudul. Setelah mengeksplorasi struktur teks pada artikel ilmiah, tentu kita perlu mengetahui tentang menganalisis hubungan genre pada teks artikel ilmiah itu sendiri, di mana artikel ilmiah ini mengandung genre makro, yang di dalamnya ini mengandung genre mikro yang terdapat pada tahapan-tahapan ataupun bab-bab di dalamnya. Setiap tahapan ini memiliki genre mikro yang berbeda-beda. Terdapat dua hubungan pada teks artikel ilmiah. Yang pertama yaitu hubungan genre pada teks artikel penelitian dan artikel konseptual, di mana yang membedakan keduanya yaitu terletak pada genre mikro yang terdapat di masing-masing tahapan pada struktur teks artikel. Di mana pada artikel penelitian ini terdapat metodologi penelitian dan hasil, sedangkan pada teks konseptual ini langsung kepada pembahasan dan simpulannya. Selain dari itu, keduanya memiliki genre mikro yang sama, yaitu terdapat abstrak, pendahuluan, dan tinjauan pustaka, lalu dilanjutkan dengan pembahasan dan simpulannya itu sendiri. Abstrak merupakan ringkasan dari artikel ilmiah seluruhnya, baik yang berupa artikel penelitian maupun artikel konseptual. Pada artikel penelitian ini ada beberapa unsur yang disajikan, meliputi pokok persoalan yang nantinya akan dibahas. Yang kedua itu kita bakal menggunakan teori atau pendekatan apa untuk membahas si pokok persoalan itu sendiri. Yang ketiga itu metodologi penelitian yang nantinya bakal diterapkan di artikel ilmiah ini. Setelah itu ada hasil atau temuan yang diperoleh. Yang kelima, pembahasannya. Terus yang terakhir itu ada simpulan dan saran. Selanjutnya yaitu bab pendahuluan, di mana fungsinya sebagai pembuka dari artikel ilmiah. Dari bab ini, pembaca bisa mengetahui nih arah pembicaraan dari artikel itu seperti apa. Baik artikel penelitian maupun artikel konseptual ini mengandung bab-bab yang pendahuluannya itu yang relatif sama. Sebagai pembedanya itu terletak di caranya, yaitu dalam hal pendekatan, metode, dan tekniknya yang digunakan untuk mengeksplorasi si pokok persoalan. Pada kedua jenis artikel, pendekatan dimaknai sebagai teori, konsep, ataupun filsafat, ilmu yang dijadikan sebagai dasar pembahasannya, di mana metode dan teknik pada artikel penelitian ini berkaitan dengan metodologi penelitian serta metodologi pengumpulan data dan metode analisis data. Kalau misalkan si konseptual ini, dia itu lebih berkaitan dengan teori, konsep, ataupun filsafat ilmu yang digunakan untuk memecahkan si pokok persoalannya. Setelah pendahuluan itu, terdapat tinjauan pustaka, di mana pada bab tinjauan pustaka ini, artikel penelitian itu berisi dua hal. Yang pertama itu ulasan tentang teori yang bakal digunakan untuk memecahkan si pokok persoalan itu yang nantinya bakal dibahas. Dan yang kedua itu ulasan terhadap penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti lain atau penulis lain untuk artikel itu sendiri. Setelah ada bab tinjauan pustaka, selanjutnya yaitu metodologi penelitian, di mana metodologi penelitian ini hanya terdapat pada artikel penelitian saja. Untuk artikel konseptual itu bisa diganti menjadi mengungkapkan alur pemikirannya dan langkah-langkah penyelesaian masalah yang akan dibahas. Untuk bab penelitian metodologi ini memuat uraian tentang jenis-jenis, desain, dan tata cara pelaksanaan penelitiannya, termasuk langkah-langkah yang nantinya akan ditempuh pada penelitian ini. Pada bab ini juga dijelaskan nih secara rinci pendekatannya itu seperti apa, metodenya itu seperti gimana, terus teknik pengumpulan datanya itu juga kayak dia menggunakan teknik apa, dan teknik analisis datanya juga.
instrumen dan bahan yang digunakan pada penelitian itu juga nantinya akan dijelaskan nih pada artikel penelitian ini. Setelah bab tinjauan pustaka, terdapat bab metodologi penelitian, di mana bab ini hanya terdapat pada artikel penelitian saja. Pada artikel penelitian ini memuat uraian tentang jenis, desain, dan tata cara pelaksanaan penelitiannya, termasuk langkah-langkah yang nantinya akan ditempuh si penulis. Pada bab ini juga dijelaskan secara rinci tentang pendekatan, metode, teknik pengumpulan datanya, dan teknik analisis data. Untuk instrumen dan bahan yang digunakan pada penelitian itu sendiri juga akan dijelaskan. Sementara itu, untuk konseptual tidak terdapat bab metodologi penelitian, tetapi sebagai gantinya, penulisnya ini nanti dapat mengungkapkan alur dari pemikirannya dan langkah-langkah penyelesaian masalahnya yang nantinya akan dibahas. Selanjutnya yaitu ada bab hasil, di mana ini sama dengan metodologi penelitian yang hanya terdapat pada artikel penelitian saja. Isinya yaitu sajian temuan-temuan penelitian sesuai dengan klasifikasi data yang telah ada. Sajian tersebut juga dapat dinyatakan dengan bentuk grafik, tabel, histogram, gambar, atau bahkan bagan alir. Pada bab ini belum disajikan interpretasi dan perbandingan antar kelompok data. Setelah bab hasil, selanjutnya yaitu bab pembahasan, di mana bab ini merupakan tempat untuk menjawab persoalan-persoalan yang sebelumnya dikemukakan pada bab pendahuluan. Temuan-temuan yang diperoleh nantinya akan dibanding-bandingkan sesuai dengan klasifikasi data yang dimiliki. Interpretasi individual dari setiap data diakumulasikan dan digeneralisasikan untuk membentuk sebuah teori yang baru. Perlu ditegaskan nantinya apakah teori yang digunakan dan atau yang diambil ini dari tinjauan pustaka itu dapat memecahkan masalah dari penelitian atau tidak. Jika dapat, nanti perlu dijelaskan kembali apakah temuan-temuan tersebut mendukung teori yang ada, dan jika tidak, apakah teori tersebut perlu dimodifikasi atau disempurnakan lagi. Selanjutnya yaitu bab kesimpulan. Baik pada artikel penelitian maupun pada artikel konseptual berisi uraian yang menunjukkan bahwa pokok persoalan yang disajikan pada bab pendahuluan telah diperlakukan sedemikian rupa dengan hasil seperti yang disajikan pada pembahasan. Bab ini juga merupakan jawaban langsung terhadap pokok persoalan yang disajikan pada bab pendahuluan. Maka genre mikro yang digunakan pun akan sama dengan genre mikro yang digunakan pada bab pendahuluan, yaitu eksposisi yang meliputi deskripsi. Yang kedua yaitu hubungan genre pada teks artikel ilmiah populer. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pada dasarnya artikel ilmiah populer ini sama dengan artikel konseptual, di mana yang membedakan yaitu struktur teksnya. Dalam hal struktur teks, apabila konseptual ini disusun dengan struktur teks yang mengandung tahapan-tahapan yang lebih fleksibel, artikel ilmiah populer ini bahkan disusun dengan struktur teks yang mengandung tahapan-tahapan yang tidak mengikat. Tahapan-tahapan itu disusun dengan memberikan nama-nama subbab atau subjudul secara bebas yang disesuaikan dengan nama-nama pokok persoalan yang disajikan. Atau bahkan nama-nama pada struktur teksnya itu tidak digunakan sama sekali, meskipun esensi tahapan-tahapan tersebut masih tetap ada, namun secara implisit. Menganalisis pentingnya teks artikel ilmiah dan media publikasinya. Pentingnya teks artikel ilmiah yaitu dapat mengerjakan tugas-tugas penelitian dengan lebih mudah, dapat melaporkan penelitian dalam bentuk artikel, dan dapat mengemukakan pendapat dengan ragam sesuai dengan target pembaca yang dituju.
Selain itu, dengan kita mengetahui tata cara penulisan ilmiah, kita dapat membaca artikel ilmiah dengan lebih mudah dan dapat menulisnya dengan struktur teks serta pilihan bahasa yang tepat. Menganalisis media publikasi teks artikel ilmiah. Selain dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah biasanya disajikan di forum seminar, konferensi, dan lokah karya. Kegiatan itu pada umumnya dilaksanakan secara periodik. Brosur tentang forum diedarkan secara luas dan bahkan ditayangkan di media maya. Brosur seperti itu berfungsi sebagai undangan untuk mempresentasikan artikel ilmiah. Di pihak lain, artikel ilmiah populer lazimnya tidak dipublikasikan di dalam jurnal-jurnal ilmiah. Artikel ilmiah populer biasanya dipublikasikan dalam bentuk koran, majalah, dan media sosial. Dengan media seperti itu, pembaca yang ditargetkan merupakan pembaca secara umum. Selanjutnya adalah mengevaluasi dan merekonstruksi teks artikel ilmiah. Sebuah teks yang sudah dibuat perlu dievaluasi untuk mengetahui apakah teks tersebut sudah baik atau belum. Mengevaluasi teks adalah kegiatan memberi penilaian berupa kelebihan dan kekurangan dari teks tersebut. Sedangkan merekonstruksi teks adalah menyusun kembali teks dengan menggunakan bahasa sendiri, tetapi tetap mempertahankan struktur teks, isi, dan genre mikro yang ada. Cara mengevaluasi dan merekonstruksi teks artikel ilmiah adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah membaca teks secara aktif dan teliti. Pada langkah ini, kita perlu membaca keseluruhan artikel terlebih dahulu secara berulang untuk memahami secara garis besar struktur dan topik dari teks tersebut. Untuk langkah yang kedua adalah menentukan kualitas teks artikel, baik dari segi struktur teks, isi, dan kebahasaannya. Langkah yang ketiga adalah membuat ulasan. Pada langkah ini terbagi menjadi 3 poin, yaitu adalah yang pertama membuat kerangka ulasan, yang kedua menyusun draft ulasan, dan yang ketiga adalah merevisi ulasan sebelum dipublikasikan.